Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Rindasari dengan NIM 231101030045. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. A. Definisi teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik muncul sebagai hasil dari evolusi konsep kibernetik yang awalnya mengacu pada sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan adanya umpan balik. Terminologi ini berakar dari bahasa Yunani, menekankan peran pengendali dalam proses komunikasi. Menurut Kuno menjelaskan bahwa teori belajar sibernetik merupakan salah satu konsep paling mutakhir dalam studi pembelajaran yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut Ridwan Abdul Sani, teori sibernetik merupakan konsep belajar yang relatif baru dibandingkan dengan paradigma belajar lainnya seperti behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan kognitif. Dan menurut Abdul Hamid menegaskan bahwa dalam teori belajar sibernetik, sistem informasi yang dipelajari menjadi elemen kunci dalam proses belajar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik adalah konsep belajar yang relatif baru dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu informasi. B. Tujuan belajar menurut aliran teori belajar sibernetik. Menurut aliran teori belajar sibernetik, tujuan belajar adalah mengolah informasi atau pesan pembelajaran, dan proses belajar sangat diatur oleh sistem informasi. Dalam konteks ini, tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi juga pada bagaimana siswa memproses informasi yang diterima. Teori belajar sibernetik memandang bagaimana proses pengolahan informasi, di mana siswa dapat memproses informasi dari lingkungan melalui memori dan kemampuan berpikir yang dikembangkan. Dalam teori belajar sibernetik, proses pembelajaran memiliki peran penting, tetapi manajemen sistem informasi juga memiliki kepentingan yang sama besar. Dalam konteks ini, sistem informasi dianggap krusial untuk menyediakan materi pembelajaran secara efisien kepada siswa. Proses pembelajaran akan optimal jika materi yang diajarkan yang disebut sebagai sistem informasi dalam teori sibernetik dan masalah yang akan diselesaikan memiliki karakteristik yang jelas dan dikenal. Teori belajar sibernetik juga menekankan pentingnya memanfaatkan kesalahan untuk kembali ke arah yang seharusnya. Dengan demikian, siswa dapat belajar dari kesalahan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecah masalah. C. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berdasarkan teori pemrosesan informasi mencakup berbagai aspek yang signifikan. Yang pertama, fokus pada cara berpikir yang berorientasi pada proses membuat pemahaman materi lebih jelas. Yang kedua, penyajian pengetahuan mengikuti aspek ekonomi sehingga lebih efisien. Ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan secara lebih komprehensif, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat, keseluruhan kegiatan belajar dapat diarahkan secara jelas menuju tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, kontrol belajar yang memungkinkan adaptasi belajar sesuai dengan ritme individu masing-masing. Yang ketujuh, umpan balik memberikan panduan yang jelas tentang sejauh mana pencapaian yang telah tercapai dibanding dengan yang diharapkan adalah aspek informatif yang penting. Yang kedelapan, teori sibernetik memungkinkan siswa untuk memiliki kapabilitas belajar yang lebih lengkap dengan kemampuan. Namun sebaliknya, terdapat kelemahan dalam teori sibernetik yang patut diperhatikan. Yang pertama, terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari tanpa memberikan proses belajar secara menyeluruh menjadi kelemahan utama. Yang kedua, teori ini sering memperoleh kritik karena lebih
pada proses belajar. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme belajar. Otak membuat kemampuan untuk menerapkan teori ini terbatas. Yang keempat, teori ini tidak cocok untuk semua situasi dan siswa sehingga tidak ideal untuk digunakan secara umum. Kelima, teori ini tidak langsung mengulas proses pembelajaran yang membuat sulit untuk diimplementasikan. Dalam keseluruhan analisis, penting untuk memahami bahwa teori sibernetik sementara memiliki kelebihan yang signifikan juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. D. Prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik. Prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik yaitu proses penerimaan, penyandian, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dari ingatan. Ini telah dikembangkan beberapa teori dan model pemrosesan informasi oleh para ahli. Teori-teori tersebut umumnya didasarkan pada 3 asumsi utama. Yang pertama, terdapat serangkaian tahapan pemrosesan informasi antara stimulus dan respon yang membutuhkan waktu tertentu pada setiap tahapan. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan tersebut akan mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun isi. Yang ketiga, salah satu tahapan dalam proses tersebut memiliki kapasitas yang terbatas. Dari 3 asumsi tersebut timbul teori tentang struktur komponen dan pengaturan proses informasi yang juga dikenal sebagai proses kontrol. Komponen pemrosesan informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, dan proses. Komponen tersebut mencakup sensori, reseptor, working memory, dan long-term memory. Proses kontrol dianggap sebagai strategi yang tersimpan dalam ingatan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Model pemrosesan informasi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensori reseptor. Adalah tahapan pertama di mana informasi diterima dari lingkungan luar. Informasi yang diterima hanya dapat bertahan dalam SR untuk waktu yang singkat dan rentan terhadap gangguan dan perubahan. Tahap yang kedua adalah working memory atau WM yang mampu memahami informasi yang diberikan. Perhatikan oleh individu WM mempunyai kapasitas terbatas dan informasi di dalamnya dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dan dari stimulus aslinya. Terakhir, long-term memory atau LTM berisi semua pengetahuan yang dimiliki individu, memiliki kapasitas tak ada batas dan informasi yang disimpan LTM tidak pernah hilang. Masalah lupa pada tahap ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengambil kembali informasi yang diperlukan. Kesimpulan dari prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik adalah bahwa proses belajar melibatkan tahapan pemrosesan informasi yang meliputi penerimaan, penyandian, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. E. Pembelajaran menurut L. Nevlanda. L. Nevlanda, seorang psikolog yang mengadopsi aliran sibernetik, mengidentifikasi 2 proses berpikir yang berbeda. Yang pertama, proses berpikir algoritmik dan cara berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik adalah proses yang terstruktur secara sistematis, bergerak secara bertahap, konvergen, dan lurus menuju satu tujuan tertentu. Misalnya, saat seseorang menjalankan mesin mobil, langkah-langkahnya diikuti secara berurutan. Sementara itu, cara berpikir heuristik melibatkan pendekatan yang lebih divergen menuju beberapa tujuan sekaligus. Sebagai contoh, memahami konsep yang memiliki makna ganda. Menurut Ridwan Abdillah Sani, sependapat dengan Landa bahwa pendekatan sibernetik melibatkan kedua model berpikir ini. Menurutnya, proses belajar yang efektif terjadi ketika materi yang dipelajari atau masalah yang ingin dipecahkan dipahami dengan baik, entah itu melalui sistem informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Menurut Abdul Hamid juga mengamini pandangan Landa tentang proses berpikir ini. Dia menegaskan bahwa belajar adalah pengolahan informasi untuk memastikan proses pembelajaran yang sukses. Penting bagi guru untuk memahami dengan jelas karakteristik materi yang diajarkan
belajar sibernetik menurut Landa dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dengan cara mengintegrasikan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menggunakan sistem informasi yang efektif untuk memproses informasi yang diterima. Dalam aplikasinya, Landa menekankan pentingnya memahami bagaimana siswa memproses informasi dan menggunakan berbagai jenis memori yang berbeda untuk memahami konsep yang berbeda. Menurut Landa, proses pembelajaran yang berhasil jika ciri-ciri yang akan dipelajari atau masalah yang akan diselesaikan atau sistem informasi yang akan dipelajari diketahui dengan jelas. Beberapa informasi lebih cocok disajikan secara teratur, linear, dan berurutan, sementara yang lebih efektif jika disajikan dalam bentuk terbuka yang memberikan keleluasaan berpikir siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Kesimpulan dari teori belajar sibernetik seperti yang diidentifikasi oleh Landa dan dipertegas oleh pendukung lainnya seperti Abdul Hamid adalah bahwa proses belajar melibatkan dua jenis berpikir yang berbeda, yaitu algoritmik dan heuristik. F. Pembelajaran menurut Parks dan Scott. Parks dan Scott, dua tokoh sibernetik lainnya, mengenalkan konsep tentang peserta didik yang holistik, memulai pembelajaran dari konsep umum ke yang lebih spesifik. Sementara peserta didik tipe serial menggunakan pendekatan berpikir algoritmik seperti yang dijelaskan oleh Ridwan Abdullah Sani. Pembelajaran dalam rangka sibernetik seringkali dikaitkan dengan konsep atau feedback. Dalam konteks pendidikan, umpan balik dari siswa memungkinkan guru mengevaluasi pemahaman materi yang telah disampaikan dan mengidentifikasi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh peserta didik dalam memproses informasi. Berdasarkan umpan balik ini, peserta didik dapat menilai hasil pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pendekatan yang diusulkan oleh Parks dan Scott memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir holistik tidak identik dengan heuristik. Berpikir holistik melibatkan pengamatan sistem informasi secara menyeluruh tanpa terlalu terpaku pada detail-detail spesifik. Sebagai contoh, saat melihat sebuah lukisan, pendekatan holistik akan melibatkan pengamatan keseluruhan lukisan sebelum memerhatikan detail-detail tertentu. Pendekatan yang berfokus pada pengelolaan informasi menyoroti aspek-aspek seperti ingatan jarak panjang long time memory yang terkait proses pengolahan informasi dalam otak. Menurut teori sibernetik, agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal, kita perlu memahami tidak hanya bagaimana otak bekerja, tetapi juga bagaimana lingkungan memahami mekanisme tersebut. Pengikut teori sibernetik lainnya seperti Parks dan Scott yang mengidentifikasi dua gaya berpikir, serial dan Wallis. Sementara pendekatan serial mirip dengan algoritma, gaya Wallis melibatkan melompat ke gambaran lengkap sistem informasi. Ini berbeda dengan pendekatan heuristik yang menggabungkan beberapa aspek sekaligus. Siswa dengan gaya Wallis cenderung memahami dari yang umum ke detail, sementara siswa serialis menggunakan pendekatan algoritma. Scott dan Parks termasuk penganut teori sibernetik yang berfokus pada materi aritma sosial. Mereka memaparkan sistem pemrosesan informasi dianggap lebih penting daripada proses belajar karena proses tersebut ditentukan oleh informasi yang ada. Teori pemrosesan informasi menekankan pentingnya memori dan proses berpikir. Kesimpulan dari konsep-konsep yang diajukan oleh Parks dan Scott dan Ridwan Abdullah Sani dalam konteks teori sibernetik adalah bahwa terdapat beragam gaya berpikir dan pendekatan pembelajaran yang dapat memengaruhi bagaimana siswa memproses informasi dan memahami materi pembelajaran.
G. Penerapan teori sibernetik dalam pembelajaran. Implikasi dari diskusi tersebut adalah memperkuat teori belajar sibernetik secara teoritis maupun praktis. Meskipun relatif baru, teori ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, memengaruhi cara belajar sibernetik dengan peserta didik mengolah, memonitor, dan merencanakan strategi terkait informasi. Pentingnya sistem informasi dalam menentukan proses belajar juga ditekankan. Pembahasan juga menyoroti bahwa tidak hanya ada satu cara belajar yang ideal untuk semua situasi. Dengan peserta didik mungkin menggunakan proses belajar yang berbeda untuk memahami informasi yang sama. Hasilnya menunjukkan adanya beragam cara berpikir dalam teori sibernetik seperti algoritmik, heuristik, Wallis, dan serialis yang dapat diterapkan oleh guru dan siswa di pelajaran. Teori pengolahan informasi pembelajaran adalah bagian dari pembelajaran proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, adalah perubahan dalam kemampuan yang terjadi dalam situasi. Kapasitas memori kerja manusia memiliki batasannya. Gardner menyatakan bahwa untuk mengurangi beban memori kerja, pengetahuan yang dipelajari dapat diwakili dalam bentuk proposisi, produk, dan gambaran mental. Ini merupakan inti dari teori Gardner dan Briggs, menyoroti 3 aspek utama dalam pelajaran: kapabilitas belajar, proses pembelajaran, dan pengorganisasian pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran yang mengacu pada peristiwa pembelajaran dapat membantu mendukung proses internal belajar, seperti menarik perhatian, menetapkan tujuan, merangsang ingatan, menyajikan materi, memberikan bimbingan, mendorong untuk kerja, memberikan umpan balik, menilai kinerja, dan meningkatkan retensi dan transfer pembelajaran. Dalam mengorganisir pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan siswa telah memenuhi syarat belajar yang diperlukan. Ada syarat belajar utama yang harus dikuasai siswa, serta syarat belajar yang mendukung fasilitasi pembelajaran. Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa teori belajar sibernetik memiliki implikasi yang kuat secara teoritis maupun praktis dalam konteks pembelajaran. Meskipun baru, teori tersebut terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu informasi yang memengaruhi cara peserta didik mengelola, memonitor, dan merangsang strategi terkait informasi dalam pembelajaran. Pentingnya sistem informasi dalam menentukan proses belajar ditekankan, sementara variasi dalam gaya berpikir seperti algoritmik, heuristik, Wallis, dan serialis menunjukkan kompleksitas dan yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.